Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya Cynthia Rompas. Saudara, Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan keprihatinan Indonesia atas serangan Israel di Gaza pada Sabtu waktu setempat. Mensesnek Prasetyo Hadi juga menegaskan Indonesia akan tetap membantu Palestina setelah menjadi anggota Dewan Perdamaian. Dirinya menambahkan Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan masukan kepada negara-negara anggota Dewan Perdamaian atas serangan Israel. Dalam serangan ini sedikitnya 32 warga Palestina dilaporkan meninggal dunia. Ya tentu kan kita prihatin ya masih terjadi serangan, tapi bagaimanapun juga kita akan terus berupaya karena itu bagian dari komitmen kita bangsa Indonesia untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza dan di Palestina. Ada, tapi kan melalui jalur-jalur tertutup. Sementara itu, Presiden Prabowo kembali menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif dan tidak akan bergabung dengan fakta militer apapun. Prabowo menyebut pilihan untuk bersahabat dengan semua negara dengan tidak memihak sekaligus berarti tidak ada jaminan bantuan jika Indonesia dalam situasi terancam. Sikap politik ini diyakini Presiden Prabowo bertujuan untuk melindungi rakyat Indonesia. Tetap garis kita bebas aktif tapi non-aligned, non-block. Kita tidak akan ikut fakta militer manapun. Kalau kita sungguh-sungguh mau non-blok, kalau kita sungguh-sungguh mau tidak terlibat dalam fakta, kalau kita sungguh-sungguh mau bersahabat sama semua, berarti kita sendiri. Kalau kita diancam, kalau kita diserang, tidak akan ada yang bantu kita, saudara-saudara. Percaya sama saya, nobody is going to help us. Kadang-kadang tidak gampang untuk dilaksanakan. Kadang-kadang hati kita bergejolak. Tapi kita harus senyum. Karena kita sudah memilih akan baik sama semua. Untuk melindungi rakyat kita. Di masa gencatan senjata, Israel terus melancarkan serangan ke Gaza, Palestina. Serangan Israel ini juga akan menjadi ujian bagi Board of Peace, bentukan Presiden Trump di mana Indonesia ikut terlibat di dalamnya. Bagaimana Indonesia dan Board of Peace harus menyikapi situasi ini? Kita ulas bersama anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKB, Syamsur Rizal, dan juga Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana. Selamat malam Prof. Hikmahanto, selamat malam Pak Rizal. Ya, Prof. Hik, bagaimana Anda melihat ada serangan dari Israel dan serangan ini terjadi di tengah gencatan senjata sudah disepakati? Mohon maaf, ini pertanyaan ke siapa ya? Mohon maaf tadi. Ke Prof. Hikmahanto, silakan Prof. Hik. Ya, jadi sebenarnya setelah gencatan senjata bulan Oktober tahun lalu, itu serangan Israel ke Hamas tetap berlangsung. Lalu kemudian setelah terbentuknya Board of Peace kemarin di Davos, ini yang memang baru pertama kali. Ya, pertama kali serangan terjadi dan seperti biasa, saling klaim siapa yang lebih dahulu, tetapi yang saya lihat dari berbagai media di luar negeri bahwa ada 8 orang mungkin dari Hamas yang keluar dari bunker kira-kira seperti itu, dan itu dianggap sebagai pelaku teror oleh pihak IDF, Israel Defense Force. Nah, permasalahannya kenapa sampai ada anak-anak dan wanita yang menjadi korban? Apakah ini akan mengulang peristiwa-peristiwa sebelumnya? Dan kita tahu kemarin itu dari pihak Israel sudah menyatakan bahwa memang yang terbunuh sampai hari ini itu sekitar 70.000 orang Palestina. Ini jadi jumlahnya sungguh sangat besar.
dan ini menjadi keprihatinan dunia. Tetapi bagi Indonesia kita tidak cukup dengan prihatin karena kita kan sudah menjadi anggota dari Board of Peace. Ya. Ya, tadi Bapak Mensesnek juga sudah menyampaikan bahwa Bapak Presiden sudah melakukan kontak dengan beberapa anggota Board of Peace. Tetapi menurut saya yang paling efektif adalah kita harus melakukan kontak, Bapak Presiden harus melakukan kontak kepada Chairman. Jadi karena Chairman ini di dalam Board of Peace yang menentukan. Dan ini sangat penting sekali, jangan sampai nanti Board of Peace terbentuk tetapi serangan-serangan Israel ke Palestina itu tetap berlangsung. Dan yang saya khawatirkan, Perdana Menteri Netanyahu beberapa hari kemarin menyampaikan bahwa dengan adanya Board of Peace bukan berarti bahwa nantinya negara Palestina ini akan terbentuk dan tidak akan ada rekonstruksi terhadap Palestina sebelum adanya perlucutan senjata terhadap Hamas seperti itu. Oke, saya ke Pak Rizal. Pak Rizal, kalau kita tahu saat ini Indonesia sudah duduk di Board of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Lalu sejauh mana kekuatan Indonesia untuk ikut membantu mencegah serangan kembali dari Israel ke Gaza? Ya, makasih banyak. Terima kasih banyak Prof. Hikmawanto, mudah-mudahan sehat selalu, Kompas TV dimanapun berada. Yang paling pertama adalah bahwa belum ada sama sekali poin jaminan terhadap keberadaan atau kontribusi atau peranan Indonesia di Board of Peace ini, terutama dalam konteks masalah di Gaza. Itu belum ada jaminan sama sekali. Dari 20 poin itu, sebenarnya posisi Indonesia itu tidak kelihatan bahwa anggota dari Board of Peace ini juga akan memiliki kontribusi tertentu kecuali hanya sekadar berkontribusi aktif untuk melakukan proses rekonstruksi di daerah Gaza tadi. Sehingga ini memang menjadi tanggung jawab seorang presiden yang kemudian memutuskan untuk masuk dalam Board of Peace itu dengan begitu banyak pengorbanan-pengorbanan, termasuk pengorbanan uang senilai hampir 17 triliun itu. Tetapi yang kita ingin lihat di sini adalah bahwa ini adalah kesempatan untuk bertemu langsung dalam suasana yang diplomasinya itu ditentukan oleh orang yang paling menentukan di dunia ini. Ini kita Prote ini ya lebih bicara konkret saja. Oke, tapi sebelum kita ke sana Pak Rizal, maaf saya potong, apakah Presiden Prabowo Subianto ataupun dari pihak pemerintah sempat mendiskusikan untuk masuk ke Board of Peace? Dan tentunya ini kan yang kita tahu di pemberitaan bahwa ada uang dalam jumlah yang bisa dikatakan cukup besar, kurang lebih sekitar 17 triliun rupiah. Ini apakah sudah diperbincangkan dan didiskusikan dengan Komisi 1? Sudah beberapa kali didiskusikan, bahkan terakhir beberapa waktu lalu sepulang dari Davos itu Pak Menlu langsung ke Komisi 1 dan kita diskusikan itu. Dan disetujui oleh Komisi 1? Ya, bukan dalam konteks setuju tidak setuju, karena ini sifatnya adalah anggaran yang boleh dikategorikan itu insidentil. Jadi sifatnya menjadi ya diskresi presiden lah. Jadi semacam direktif prioritas. Jadi ada lagi artinya saya konfirmasi, uang sejumlah 17 triliun itu sudah diserahkan atau disetorkan ke Board of Peace? Belum diserahkan dan sumbernya pun juga belum jelas sampai sekarang. Jadi sifatnya itu adalah directive priority. Jadi entah dari mana nanti Kementerian Keuangan yang akan mencarikan itu, kemudian disimpan di Kementerian Luar Negeri atau langsung dibayarkan oleh Kementerian Keuangan, mekanismenya juga belum ada. Tetapi prinsipnya adalah apapun yang diputuskan oleh Presiden, karena beliau yang memberikan jaminan bahwa insya Allah langkah ini adalah langkah yang paling strategis, maka mau tidak mau kita memberikan kepercayaan penuh kepada Presiden ini untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu. Nah di sini dilemanya, karena kalau kita mau pada asas-asas diplomasi, termasuk asas-asas pengeluaran keuangan, seharusnya ini memiliki perencanaan yang jelas. Sementara perkembangannya dari pertemuan di Al-Zamir itu kemudian ditindaklanjuti dengan November di New York, kemudian banyak pertemuan-pertemuan informal lainnya itu sifatnya sangat dinamis. Oleh karena itu tidak bisa kita mengikuti dengan sistem keuangan kenegaraan, sehingga kita memberikan kewenangan, tanda kutip kewenangan semi absolut kepada Presiden untuk menentukan langkah-langkah yang dianggap penting. Nah disinilah sebenarnya menjadi dilema, karena mau tidak mau perkembangan dinamis ini mesti direspon dengan cepat.
Oke, Prof Hik, kalau melihat ini kan artinya bisa dikatakan urgent. Sejauh mana Anda melihat ini urgensinya sejauh mana? Jika Board of Peace sendiri yang sudah bertujuan untuk mendamaikan di Gaza, saat ini masih terjadi serangan dan menimbulkan korban jiwa. Ya, ini yang menjadi tantangan ya, masalah bagi Presiden Trump sebagai chairman. Karena kita tahu di Board of Peace itu, chairman itu sangat-sangat menentukan. Dan saat ini chairman itu sedang menghadapi beberapa perang. Ada di Iran, ada di Greenland kemungkinan, kemudian juga sekarang ada di Gaza lagi muncul. Nah, ini yang menjadi tantangan. Oleh karena itu, Bapak Presiden sudah melakukan kontak dengan beberapa anggota dari Board of Peace seperti tadi dikatakan oleh Mensesnek. Tapi jangan lupa, Menteri Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri, mereka harus menyiapkan semua yang mungkin bisa dilakukan oleh Indonesia kalau kita mau bersuara di Board of Peace. Tapi kalau misalnya Kementerian Luar Negeri tidak melakukan apapun, maka sia-sia uang 17 triliun kita gelontorkan tapi tidak ada apa-apanya. Misalnya pada saat sekarang Indonesia bisa meminta agar Board of Peace membentuk fact-finding mission untuk menentukan sebenarnya apa yang terjadi di lapangan pada tanggal 31 Januari. Kedua, harus juga nanti dipastikan bahwa semua pihak tidak lagi melakukan serangan-serangan. Jadi harus ada, tidak boleh cuma sekedar menyatakan keprihatinan atau mengutuk dan lain sebagainya, tetapi harus proaktif seperti itu. Pak Rizal, jika Indonesia harus proaktif sehingga bisa bisa dikatakan dianggap oleh Board of Peace ini, diakui oleh Board of Peace ini, apa yang akan dilakukan? Langkah konkret apa yang akan dilakukan Komisi 1 DPR untuk terus mendorong Kementerian Luar Negeri? Tapi dijawab usai jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan kembali diskusi di Sapa Indonesia Malam, di mana di masa gencatan senjata Israel terus melancarkan serangan ke Gaza dan ke Gaza Palestina. Saya ke Pak Rizal. Pak Rizal, kalau tadi sudah ada imbauan dan juga masukan dari Prof Hikmahanto jika Indonesia harus memiliki peran yang signifikan agar bisa dikatakan dianggap, diperhatikan suara-suaranya. Apa yang akan dilakukan Komisi 1 DPR? Apakah akan terus mendorong Kementerian Luar Negeri untuk hal ini? Iya, jadi dalam rapat koordinasi kita dengan Kementerian Luar Negeri, kita mencantumkan dua hal pokok yang mesti dipenuhi oleh Kementerian Luar Negeri ini dengan penuh strategi. Tadi catatannya Prof Hikmahanto itu sangat bagus sekali. Bagaimana Kementerian Luar Negeri menggunakan kesempatan yang sangat langka ini sehingga diplomasi Indonesia ini memiliki point of view baru, terutama sebagai pemimpin di Global South, bahwa Indonesia itu bukan negara kaleng-kaleng yang siap dengan segala resiko termasuk dengan segi pembiayaannya. Itu yang pertama. Dan Kementerian Luar Negeri mesti menyiapkan bahan yang super komplit, komprehensif, sehingga presiden ini tidak mengambil langkah yang tidak benar atau tidak benar-benar mewakili kepentingan rakyat. Yang kedua, catatan kita itu adalah jangan lupa bahwa ini akan berefek kepada posisi Indonesia bukan cuma di luar negeri tetapi juga di dalam negeri. Dan ini Kementerian Luar Negeri harus menyiapkan proposalnya lengkap dan menjelaskan kepada publik Indonesia bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden ini adalah sesuatu yang sangat penting dan strategis yang akan menentukan kemana Indonesia nanti ke depannya dalam konteks pergaulan internasional. Jadi kalau kita kecilkan sedikit dalam lingkup Board of Peace, apa sebenarnya daya tawar Indonesia? Apa yang dilakukan Indonesia dan juga Board of Peace ketika masuk di dalamnya? Daya tawar apa? Daya tawar yang paling kuat itu adalah Indonesia itu adalah negara plural yang memiliki paling banyak umat Muslim, dan ini sangat berpengaruh terhadap mentalnya orang Palestina. Itu yang dihitung, jadi mental Palestina dan mental dunia Arab. Oleh karena itu Indonesia selalu dijadikan sebagai first impression untuk negara-negara terutama OKI dan negara-negara Arab yang lain. Jadi kalau ada Indonesia, warnanya jadi berbeda.
Berbeda juga dengan Pakistan, dengan beberapa negara yang nominal Muslim, tetapi pengaruhnya ke Arab itu tidak terlalu sesignifikan Indonesia. Itulah makanya Indonesia menjadi salah satu dari 60 negara pertama yang mendapatkan undangan langsung dari chairman-nya ini, chairman-nya board office itu. Ya, Prof. Hikmanto, sebenarnya kalau dari hitung-hitungan Anda, dari kacamata Anda, seberapa menguntungkannya Indonesia masuk dalam Board of Peace bentukan Trump ini? Karena kalau kita tahu saat ini Board of Peace sudah dibentuk, ada Israel di dalamnya, sudah ada gencatan senjata, tapi serangan masih terjadi. Lalu apa fungsi dari Board of Peace ini? Nah itu yang saya minta pemerintah untuk menunda dulu ketika harus melakukan pembayaran. Kita lihat apa yang terjadi ke depan ini. Karena begini, selain ada serangan terhadap rakyat Palestina masih terjadi, padahal ini seharusnya dijaga betul. Dan yang kedua, Perdana Menteri Netanyahu beberapa hari yang lalu sudah mengatakan bahwa tidak akan ada negara Palestina yang berdiri di Gaza. Kalau sudah seperti itu, pertanyaan kita, masa kita akan memasukkan uang ke sana? Kalau misalnya sekarang akan ada pembangunan rekonstruksi di Gaza, syarat yang diminta oleh Perdana Menteri Netanyahu adalah harus ada pelucutan senjata terhadap Hamas. Tapi saya yakin setelah serangan yang dilakukan oleh Israel, Hamas tidak akan mau dia dilucuti senjatanya, karena sewaktu-waktu dia harus menyerang Israel. Nah, ini yang akan merepotkan. Kalaupun nanti ada dana rekonstruksi terhadap Gaza yang menurut Bapak Menlu sebesar 17 triliun, pertanyaannya developernya siapa? Kalau developernya ini perusahaan-perusahaan karya Indonesia, Hutama Karya apa, Waskita Karya semua, ini kan bagus. Tapi yang sudah dilakukan ini dibajak oleh yang developer yang menurut Kushner, menantu dari Presiden Trump, itu adalah orang Israel. Kalau misalnya datang jatuhnya ke sana, kita kan memperkaya orang Israel. Lalu sikap Indonesia harus bagaimana dong? Kalau Anda menyarankan untuk sementara waktu menunda dulu, apakah ini artinya Board of Peace ini untuk sementara saat ini legitimasinya masih dipertanyakan? Masih dipertanyakan meskipun kita sudah bergabung, karena berdasarkan pasal 11 piagam dari Board of Peace, mereka yang menandatangani sudah masuk. Nah, sekarang kan harus ada proses pengesahan terhadap piagam tersebut. Nah, pengesahan itu bisa saja nantinya misalnya DPR dari masing-masing negara mengatakan tidak, ya sudah, jadi berarti kita keluar, tidak bisa masuk. Nah, ini sekarang di tangannya Pak Samsur Rizal dan teman-teman di Komisi 1 dan DPR tentunya untuk mengkaji secara mendalam apakah memang kita dapat keuntungan atau tidak. Kalau Israel terus melakukan serangan-keserangan kepada rakyat Palestina, saya khawatir Bapak Presiden yang akan direpotkan. Karena apa? Publik akan marah, sementara serangan tetap berlanjut tanpa bisa dihentikan oleh Board of Peace ini. Seperti itu. Oke. Pak Rizal, lalu apa yang akan dilakukan Komisi 1 DPR setelah hari ini kita tahu bahwa Israel masih melakukan serangan ke Gaza? Apa yang akan dilakukan? Atau akan meminta pemerintah untuk menunda sambil melakukan kajian terlebih dahulu? Tidak. Kalau itu tidak kita lakukan. Kita minta kepada Presiden melalui Kementerian Luar Negeri ini untuk menjelaskan posisi yang ingin dicapai secara teknis. Jadi untung ruginya maksudnya? Ini adalah, selain posisi termasuk keuntungannya? Proposalnya Kementerian Luar Negeri ini adalah game changer. Kalau kita tidak masuk di sini, maka kita kehilangan pintu utama untuk memastikan Palestina merdeka. Dan itu yang menjadi harapan, sehingga begitu ada Palestina merdeka, maka pintu satu-satunya sekarang ini adalah Board of Peace. Inilah yang menjadi hambatan. Pak Rizal, kalau misalnya Perdana Menteri Netanyahu ada di Board of Peace karena Israel di situ, dan Perdana Menteri Netanyahu tidak menghendaki adanya negara Palestina yang merdeka, bagaimana bahwa ini merupakan pintu masuk? Nah, ini tugasnya dari Presiden Trump, dari chairman ini, untuk karena salah satu jaminannya dari negara Arab itu bahwa ini menjadi tugas dari Amerika untuk memastikan tanda kutip memaksa Israel untuk menerima solusi dua negara tadi. Jadi meskipun kalau Trump lebih berpihak kepada Israel, dan bagi Trump sebenarnya
negara Palestina merdeka itu nomor sekian lah. Yang penting adalah terjadinya perdamaian di Gaza, dan khawatirnya di Gaza itu nanti diisi oleh orang-orang Israel. Karena apa? Rakyat Gaza tidak bisa membeli bangunan-bangunan yang sangat mewah itu, menyewa dan lain sebagainya. Itu yang kita juga harus pikirkan begitu. Betul. Jadi salah satu yang menyebabkan Tony Blair nggak jadi chairman dalam board office itu adalah karena tidak ada jaminan bisa memaksakan Israel. Nah, lalu begitu untuk Presiden apa Trump, ketika jaminannya pun tidak ada untuk memastikan perdamaian di Gaza, Indonesia ikut masuk ke situ? Dan kita Sekarang tahu ini tidak ada anggarannya jaminan yang disiapkan cukup besar, 17 triliun rupiah. betul. Dan itu secara bertahap, dalam pengertian itu akan digunakan oleh board office itu untuk melakukan rehab rekon. Tetapi yang paling penting itu adalah tidak ada jaminan absolut soal tujuan kita untuk Palestina merdeka. Maka proposal ini mesti ada gain yang didapat oleh Indonesia dalam konteks diplomasi yang mesti dijelaskan oleh Kementerian Luar Negeri. Inilah juga yang kita tunggu penjelasan detailnya itu, tetapi kita memberikan kepercayaan penuh. Begitu kita katakan bahwa tidak ada pintu lain selain pintu ini, maka kita menyerahkan tanda kutip kepada Presiden Prabowo ini untuk mengambil keputusan strategis sambil menjelaskan kepada DPR, menjelaskan kepada publik Indonesia terutama, sehingga publik Indonesia tetap favorable untuk memberikan dukungannya, termasuk dalam pengambilan keputusan-keputusan yang lain, terutama di daerah Gaza. Tapi Pak Samsuri, kalau boleh saya memohon, kalau bisa, Silakan. ini Ya, kita sambil jalan ya, karena apa? Opsi DPR untuk mengesahkan atau tidak mengesahkan itu harus tetap Ya, Prof. dibuka. Karena kalau misalnya Bapak Presiden mengatakan bahwa ternyata kita tidak bisa memberikan kontribusi yang signifikan, memberikan warna terhadap kebijakan-kebijakan dari board of peace, maka kita harus keluar, dan keluarnya itu memanfaatkan DPR yang tidak mengesahkan BOP ini, sehingga Bapak Presiden punya alasan kalau misalnya beliau harus katakanlah keluar dari BOP ini. Karena sekali lagi dari sisi Israel selalu sudah mengatakan bahwa mereka tidak akan mau adanya negara Palestina yang merdeka. Justru yang ingin mereka lakukan adalah perdamaian di Gaza, orang-orang Israel, dan di Gaza itu kemudian bisa dikuasai secara efektif oleh otoritas di Israel, layaknya di Barat. Prof. Setuju. Prof. dan juga Pak Rizal, jika memang saat ini Board of Peace dinilai tidak mampu melakukan perdamaian saat ini, ketika ada gencatan senjata saja serangan masih terjadi, lalu apa keuntungan Indonesia ada di situ? Keuntungan Indonesia ada di Board of Peace buatan dari Presiden Trump? Itulah yang saya pertanyakan sebenarnya. Kan Bapak Presiden sudah mengontak beberapa anggota Board of Peace, tetapi belum chairman. Karena di dalam hal seperti ini, chairman lah yang menentukan. Kedua, yang kalau misalnya sudah ada kontak, pertanyaannya bagaimana Kementerian Luar Negeri, Bapak Menlu, apalagi sekarang ada Wamen yang mengurusi Timur Tengah, bisa memberikan warna, dan itu yang kemudian harus didengar. Dan bagaimana akhirnya Israel itu tidak melakukan serangan ke rakyat Palestina. Saya nggak bicara soal Hamas ya, ini rakyat Palestina. Ingat, 31 orang itu di situ ada rakyat Palestina. Mungkin ada 8 orang, saya tidak tahu, 8 orang ini mungkin bisa menyelamatkan diri, tapi 31 orang sipil yang meninggal. Nah, ini yang harus diselamatkan, jangan sampai terjadi hal seperti ini lagi. Oke, Pak Rizal, terakhir, apa respon dari Presiden Prabowo? Apakah sudah sempat didengar oleh Komisi 1 DPR RI ketika Israel ada di bagian Board of Peace? Belum, kami belum menanyakan secara khusus. Lalu apa yang akan didorong Komisi 1? Ada 2 catatan kita. Yang pertama, DPR siap untuk menjadi bumper seperti yang disampaikan oleh Prof. Hikmanto tadi, untuk menjadi bumper reasoning dari Prabowo, dari Presiden Prabowo, kalau untuk mengambil langkah-langkah strategis. Yang kedua kita minta adalah supaya Kementerian Luar Negeri ini menyiapkan proposal untuk meyakinkan rakyat Indonesia, opini rakyat Indonesia itu terhadap dukungannya kepada Prabowo. Dan inilah yang paling penting, sehingga opini ini mesti dikerjakan secara simultan. Jadi secara teknis kepada DPR dan kepada pihak-pihak teknis terkait, yang paling penting ini adalah meyakinkan publik Indonesia bahwa langkah ini adalah langkah yang penting strategis sebagai game changer dalam penyelesaian perdamaian di Gaza. Oke, singkat saja Pak Rizal, 17 triliun anggarannya betul dari APBN? Betul, pasti dari APBN. Dan itu saya bilang tadi,
Iya. Oke, baik. Nanti kita masih akan lanjutkan, sepertinya akan masih panjang. Dan kita juga akan melihat seperti apa Board of Peace bisa melakukan perdamaian dan juga mewujudkan perdamaian di Gaza. Terima kasih Pak Syamsu Rizal, anggota Komisi 1 DPR RI dan juga Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Prof. Hikmanto Juwana, sudah memberikan perspektif di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Prof. Assalamualaikum.